wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Sore pun menjelang. Terlihat 4 orang anak muda berjalan beriringan menuju suatu tempat yang di sana terdapat batu-batu besar yang unik. Konon katanya, beberapa orang pernah mendapatkan batu permata yang cukup mahal harganya dari lokasi tersebut. Dikarenakan waktu itu musim batu akik, semua orang berlomba-lomba mencarinya ke seluruh penjuru tempat. Tua muda, laki-laki dan perempuan, bahkan anak-anak sekalipun, tak bosan-bosannya mereka mencari. Dan ada saja batu yang unik ditemukan yang kemudian diolah menjadi sebuah batu akik yang menarik dan dapat dijual dengan harga yang cukup fantastis. Namun entah mengapa, di lokasi penggalian batu itu kini telah dihentikan dan tak lagi ada pekerja yang menggali dan memecah batu-batu tersebut. Padahal sebelumnya ramai para pekerja pemecah batu dari pagi sampai sore menjelang. Setibanya di lokasi, 4 orang itu segera beraksi. Karena keadaan cukup sepi, mereka leluasa mencungkil dan mengorek-gorek batu yang menjembul dengan penuh semangat. Kalaupun ada batu besar yang dirasa unik, beramai-ramai mereka memecahnya dengan sebuah palu besi. Karena menurut cerita, jika di dalam batu besar itu terdapat batu permata yang mahal harganya. Tak terasa, waktu pun menjelang senja. Dari tempat mereka berada, terlihat di ufuk barat semburat cahaya merah jingga yang memancar dari arah Bukit Nun jauh di sana, menandakan hari menjelang senja. Mereka lalu menyudahi pekerjaannya dan berjalan pulang. Untuk mempersingkat waktu agar tak kemalaman di rumah, mereka tak melalui jalan yang tadi ketika mereka berangkat ke lokasi. Namun, mereka memilih jalan yang lain agar lebih cepat sampai di rumah. Udin yang berjalan paling depan, tiba-tiba kakinya terantuk sesuatu. Udin yang berhenti mendadak itu membuat teman-temannya yang berjalan di belakang saling bertubrukan. "Aduh, sial Udin," ujar mereka mengumpat. Sontak Udin pun terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Lalu Udin segera memeriksa sesuatu yang membuat ia dan teman-temannya hampir jatuh karena bertubrukan. Disibaknya rumput di dekat kakinya dan terlihat jelas oleh mereka semua sebuah benda bulat berwarna putih kusam yang menyembul dari permukaan tanah terhalang rumput-rumput liar. Dengan cepat mereka menggali benda itu dan ternyata itu adalah sebuah batu seperti batu marmer. Kegembiraan pun meluap. Mereka membayangkan lembaran-lembaran uang jika nantinya benda itu dijual. Lalu dimasukkannya benda itu ke dalam sebuah karung kecil. Petang pun tiba. Perlahan hari mulai remang-remang. Terdengar sayup-sayup dari kejauhan suara azan maghrib berkumandang. Langkah mereka pun dipercepat agar tak kemalaman di jalan. Udin berjalan paling depan
seraya menenteng karung kecil berisi batu penemuan tadi, diikuti oleh teman-temannya dari belakang. Di belakang Udin, Asep berjalan mengikuti langkah Udin. Nah, entah langkah yang keberapa, Asep melihat karung yang ditenteng Udin itu seperti bergerak-gerak. Sontak ia pun tertegun. "Din, berhenti Din," ujarnya agak takut-takut. Lalu ia menyuruh membuka karung yang berisi batu temuan tadi. Ketika karung dibuka, mereka pun menjerit seraya melemparkan dengan sekuat tenaga karung tersebut. Yang mereka lihat bukanlah batu, melainkan kepala yang sangat menakutkan. Mereka pun berlari saling mendahului. Saking takutnya, tanpa sadar mereka malah berlari ke arah lereng bukit yang di sana terhampar batu-batu nisan dari pemukiman warga. Di tengah keremangan petang itu, mereka tak lagi mempedulikan kaki mereka yang beberapa kali terantuk dan menginjak batu-batu nisan. Mereka terus berlari seakan-akan ada sosok makhluk seram yang terus mengejar mereka. Di saat ketakutan yang semakin memuncak itu, Asep dan Udin yang berlari di depan, kaki mereka malah menginjak tanah makam yang merekah di tepi lereng. Dua pasang kaki mereka amblas masuk ke dalam retakan tanah kuburan yang rupanya masih baru. Terlihat dari bunga-bunga yang bertaburan di atasnya. Mereka pun berteriak memanggil teman-temannya. "Tolong, tolong, tolong, tolong!" ujar Asep dan Udin. Dua temannya segera meraih tangan Asep dan Udin dan berusaha menariknya ke atas. Namun sayang, tanah yang mereka pijak pun rupanya tanah lembek urugan kuburan yang begitu diinjak tanah itu merekah dan melebar. Sontak saja mereka terperosok juga ke dalam kuburan yang terus merekah, dan kuburan itu pun tak mampu menahan keempat orang tersebut, sehingga kuburan itu terbelah dan tanahnya berjatuhan ke bawah lereng. Berikut keempat orang tadi yang kemudian jatuh mengelinding tumpang tindih sekira 5 meter ke bawah lereng. Dan yang terakhir, sesosok mayat yang masih baru jatuh menimpa tubuh mereka. Mereka pun kembali berteriak-teriak. Bisa teman-teman bayangkan betapa mereka semakin ketakutan. Mereka lalu bangkit dan kemudian berlarian meninggalkan tempat tersebut. Sebenarnya tempat tinggal mereka tak jauh lagi dari area pemakaman tersebut. Namun karena panik dan takut, langkah kaki mereka bukannya menuju ke arah jalan pulang, melainkan terus menuju area pemakaman yang terletak di lereng bukit. Hari semakin gelap. Tiba-tiba hujan deras mengguyur kawasan tersebut, disertai suara petir yang menggelegar. Terlihat bayangan putih yang melayang dengan cepat dan menghilang di balik pepohonan besar. Mereka pun semakin ketakutan. "Din, gimana ini?" ujar Asep seraya menggigil menahan rasa dingin. "Ya Allah, tolong kami ya Allah," ujar mereka bersamaan. Nah, selesai mereka berdoa, dari sudut mata Udin, ia melihat kerlap-kerlip cahaya di balik rimbunan pohon. Ia lalu mengajak teman-temannya menuju ke arah sana. Sesampainya di sana, terlihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya lampu remang-remang. Gubuk itu mirip sekali dengan pos ronda kala itu. "Alhamdulillah," ujar mereka. Mereka pun lalu masuk dan berteduh di sana. Sebenarnya mereka sangat takut berada dalam gubuk tersebut. Namun karena hujan, mereka terpaksa berteduh di sana. Untuk menahan rasa dingin, mereka duduk saling merapatkan punggungnya. Dan tak lama,
mereka malah tertidur dalam gubuk tersebut. Pagi harinya, "Jang, hei, bangun!" Seorang kakek yang bertugas merawat kuburan membangunkan mereka. Mereka pun terbangun seraya mengucek-ngucek matanya. Udin yang bangkit lebih dulu memperhatikan sekeliling tempat tersebut, dan ia baru sadar ketika dilihat di samping gubuk terdapat sebuah keranda mayat. Rupanya mereka semalam telah tidur dalam gubuk tempat menyimpan keranda mayat. Astagfirullah, ujar mereka. Sontak mereka berlarian meninggalkan gubuk tersebut. Beberapa hari berlalu, mereka baru tahu jika batu putih yang mereka cungkil tempo hari adalah sebuah batu nisan dari sebuah kuburan kuno yang tak terawat dan telah ditumbuhi rumput dan semak belukar yang ada sejak lama di tempat tersebut. Semoga kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.